FGB men. Be strong in the Lord. Karena ada ibu-ibu, mesti kita ngomong juga. LOF. Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Atas kebaikan, rahmat, dan anugerahnya yang menyertai kita setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Pak Beni. Terima kasih kepada Pak Heriadewan. Mana Boksu Pak Agus yang sudah mengundang saya ke tempat ini. Ini merupakan kehormatan yang begitu luar biasa. Saya bisa diberikan kesempatan untuk sharing di tempat ini. Kalau orang Manado bilang totofore Pak Tony Rahmat. Ada Pak Alex Kandau yang saya kasihi. Pak Tony Rahmat yang selalu memberikan inspirasi buat saya pribadi. Terima kasih kepada seluruh Presiden Chapter yang sudah memberikan tatanan kontribusi yang terbaik buat FGB MFI Indonesia. Kita beri tepuk tangan. Dan terima kasih Pak Wilson, dengan suara saya sampai terpesona banget. Rasanya mau dengar aja terus. Ya Pak Bambang, terima kasih Pak Bambang, Pak Wilson, Pak Budiman Ranti, Pak BJ, nah ini. Oh pernah tambah lagi ya, BJ ajaib ya. Terima kasih Pak Ongko dan semua Bapak Ibu sekalian yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya hari ini betul-betul saya bilang sekali lagi, ini Totofore berhadapan dengan Bapak. Mestinya Pak Wilson nih yang ini nih, yang bawa firman Pak Wilson nih. Tapi saya coba, karena setiap kita membawakan firman selalu ada kekuatan yang berikan Tuhan kepada kita. Tema pada pagi hari ini atau siang hari ini adalah masa depan penuh harapan. Mari kita baca di ratapan atau kita lihat di ratapan 3 ayat 19 sampai 23. Pak Dharma bisa baca? Ratapan 3 ayat 19, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan tipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Besar kasih setiamu. Terima kasih Pak Dharma. Kita baru saja merayakan Paskah. Kebangkitan Tuhan Yesus mengubah kehidupan kita. Kita ada harapan baru. Kita ada mujizat karena kebangkitannya. Kita ada damai sejahtera karena kebangkitannya. Saya yakin sesuai firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11. Minta tolong lagi nih. Yeremia 29 ayat yang 11, firman Tuhan berkata demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Pak. Jadi pagi hari ini temanya masa depan penuh harapan. Dengan keyakinan firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita bisa katakan bahwa masa depan penuh harapan. Nah,
Bagaimana kita dapatkan atau kita mengalami masa depan penuh harapan? Ada 3 kunci yang firman Tuhan jabarkan. Pertama, makanya saya cari yang gampang-gampang aja. Yang susah nanti Pak Alex sama Pak Tony. Ya, pertama adalah pikirkan kebaikan Tuhan. Kalau kita mau mengalami masa depan yang baik, masa depan yang penuh harapan, pikirkan kebaikan Tuhan. Kita jangan pikirkan masalah kita, tantangan kita, kegagalan kita, sampai ujung-ujungnya adalah kita bersungut-sungut. Tapi kita pikirkan kebaikan Tuhan yang sudah terlalu banyak berbuat baik untuk saya dan saudara. Ya. Oleh karena itu, saya bukan mengajari minta maaf banget, enggak. Cuma sharing aja. Oleh karena itu kita harus memandang, kita harus fokus hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ya. Jadi kita hitung, ada nyanyian mungkin ya. Pak Darman tahu ya? Apa namanya? Berkat tiap hari ya, ya. Jadi hitung berkat Tuhan tiap hari. Apakah berkat Tuhan atau kebaikan Tuhan itu hanya sedikit kepada saya dan saudara? Atau jauh lebih banyak? Dan saya percaya berkat Tuhan terlalu banyak untuk kita. Jadi salah satu kunci untuk kita mendapatkan masa depan yang penuh harapan adalah pikirkan kebaikan Tuhan. Kedua, hidup mengutamakan Tuhan. Coba bisa baca Ratapan 3 ayat 24 dan 26. Saya kalau tidak ada dasarnya katanya Pak Nayuan itu suka marahin saya tuh, suka nasihat. Yuk jangan ngecap sendiri aja katanya, ada dasarnya enggak gitu loh. Coba. Ratapan 3 ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Terima kasih Pak Dharma. Jadi Tuhan itu apa? Harta yang terpenting buat saya dan saudara. Kalau tadi baru saja kita lantik dan Pak Tony memberikan pengarahan sedikit bahwa utamakan Tuhan. Ya, jadi utamakan Tuhan. Kita mesti intim sama Tuhan. Hidup fokus, cari Tuhan. Kalau ada, ini teman saya Pak Hendrik nih, dia selalu suka bilang begini, Tuhan itu adalah penolong yang setia. Hidup dalam Tuhan lebih daripada hidup dalam berkat-Nya. Ya, ayatnya nggak usah lah, nanti kebanyakan nanti. Dia bilang, you kan bukan pendeta. Jadi kalau Pak Rudi boleh, Pak Rudi ini sekolah pendeta nih. Ya, jadi yang kedua itu adalah apa? Kalau kita mau mengalami masa depan yang penuh harapan. Pertama adalah pikirkan kebaikan Tuhan. Kedua, hidup mengutamakan Tuhan. Ketiga, nah ini yang ketiga ini yang paling enak didengar karena terakhir. Memiliki keteguhan dalam Tuhan.
Ya, miliki keteguhan dalam Tuhan. Coba lihat Ratapan 3 ayat 27 sampai 33 ya. Ratapan 3 ayat yang ke-27 adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Ya, terima kasih Pak. Jadi hidup ini penuh tantangan. Coba mungkin kalau Pak Jenderal nggak ada tantangan kali. Pak Jenderal Dapito dan Pak Jenderal Erwin ada tantangan nggak kira-kira? Oh banyak ya. Jadi hidup itu penuh dengan tantangan. Ya, kita mesti tegar. Kita mesti teguh. Dan kekuatan itu ada kalau kita sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Hidup dalam Tuhan. Nah, saya mau bersaksi sedikit. Kalau tadi Pak Rudi bersaksi, saya nggak mau kalah juga dong ya. Makanya saya bilang mesti pikirkan kebaikan Tuhan. Kalau saya dalam perjalanan hidup saya lahir dari keluarga yang sederhana di Kota Palu. Keluarga yang sederhana tentunya Bapak Ibu sekalian tahu. Dari kecil sudah mesti bergumul, berjualan, membantu orang tua saya ke kampung-kampung, naik gerobak, naik dokar. Kalau apa dokar itu bilang apa ya? Delman. Terus naik lagi pakai mobil-mobil yang Toyota Hiace apa, gitulah ada ininya. Saya dari kecil sudah mengalami hal tersebut. Saya jadi atlet mulai dari junior apa gitu-gitu sampai naik-naik terus. Saya jadi pengusaha, mulai dari satu toko ke toko lain, mulai jualan apa. Saya lihat kebaikan Tuhan di dalam hidup saya teramat banyak dan baik. Kalau ada sebagaimana ada saya hari ini, semua karena Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita lihat masalah, kita mesti coba ada ini enggak contoh ya, contoh aja ada enggak? Bisa enggak dilihat itu yang ada yang ini? Slide-nya? Atau enggak usah lah, itu urusan nanti di gereja lah yang begitu panjang. Ini nih, ini contoh respon yang saya bilang tadi. Ini berkaitan dengan kesaksian saya. Ini contoh aja. Suami istri melihat satu masalah, hal yang sama. Coba. Satu suaminya bilang begini, hari ini saya operasi batu empedu. Saya terbaring, saya sakit, terbaring terlalu lama. Hari ini juga saya berusia 60 tahun. Saya keluar dari suatu pekerjaan yang saya senangi. Papa saya dipanggil Tuhan. Juga anak saya mengalami kecelakaan mobil. Biaya perbaikannya mahal. Ini pemikiran dari suaminya. Sisi lain pemikiran dari istrinya. Saya bersyukur hari ini operasi batu empedu yang sudah bertahun-tahun membuat saya sakit. Bahkan kadang-kadang saya tidak merasa nyaman
atau bahagia. Tapi hari ini saya pensiun dengan sehat. Oleh karena dengan pensiun saya pergunakan, saya fokus untuk menulis. Dan biarlah tulisan saya ini menjadi berkat buat banyak orang. Papa juga dipanggil Tuhan dalam usia 95 tahun. Dia tidak merasakan sakit. Dan dia sudah berada di surga. Saya bersyukur dalam kecelakaan mobil anak saya, mobil rusak. Tetapi anak saya selamat. Ini yang saya katakan. Dua pandangan, dua objek yang sama. Tapi perspektif pemikiran atau sudut pandang berbeda. Saya dan saudara ada di sudut pandang yang mana? Apakah di sudut pandang seperti para suami atau seperti para istri? Hanya saya dan Bapak aja yang menjawabnya. Ya. Jadi betul-betul saya kembali lagi kepada saya. Kalau saya melihat terlalu banyak Tuhan buat untuk saya. Dan seperti tadi, utamakan Tuhan. Tentu ini gak gampang. Saya juga bisa bicara ini, saya bisa, udah gak usah lah, itu di urusan gereja nanti ini, kebanyakan. Jadi gak gampang Pak, kita bisa bilang mengutamakan Tuhan. Kalau dengar khotbah atau sharing daripada Pak Tony Mulya, biasanya keras tuh. Kalian ngomong bener gak kalian lakukan? Jangan cuma ngomong aja gitu kan. Pak Tony minta maaf Pak Tony. Tapi artinya apa? Kita betul sungguh-sungguh. Apa yang difirmankan Tuhan, kita mesti aplikasikan di dalam hidup kita. Saya suka mendengar saudara kita ngomong begini. Belajar Al-Quran, belajar apa-apa, semua baik. Tetapi apakah kita aplikasikan isi daripada Al-Quran atau firman Tuhan itu? Kadang-kadang kita malu. Kita bisa ngomong indah-indah aja, semua bagus-bagus. Tapi kelakuan kita, apakah benar-benar kita mengutamakan Tuhan? Saya berdoa, biar kita semua, tentu termasuk saya, apa yang kita katakan juga kita perbuat. Bapak Ibu sekalian, saya berusaha untuk saya kerjakan. Banyak hal, banyak pekerjaan-pekerjaan yang kadang-kadang mengganggu pekerjaan saya secara sekuler. Saya mengadakan banyak pengobatan di kampung-kampung yang kita jauh masuk ke dalam. Banyak hal yang dilakukan yang lain-lain. Kadang-kadang mengganggu pekerjaan saya. Secara manusia saya nggak mau. Tapi yang seperti tadi, kalau saya ingat Pak Tony bilang, apa yang kita lakukan, apa yang kita ngomong, mesti kita lakukan. Tapi benar, saya merasakan, saya renungkan, kalau kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan tidak berutang kepada kita. Tepuk tangan jangan tanggung-tanggung dong. Kenapa? Waktu saya kerjakan begitu, saya mungkin punya apotek aja, punya pedagang besar farmasi. Ini konteksnya bukan ini ya, hanya supaya lebih jelas aja. Bahwa kalau kita utamakan Tuhan, Tuhan akan tolong, Tuhan akan cukupkan. Bahkan melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Jadi dari itu kadang-kadang pikir, aduh ini gimana ya, kadang-kadang mesti tutup atau apa, usahanya mesti ini atau salesnya nggak bagus, kalau tidak ada saya apa.
Tapi Tuhan atur sedemikian rupa. Sehingga saya punya pabrik. Saya masuk di industri. Tuhan siapkan untuk industri. Dan industri itu buat saya luar biasa. Apalah saya seorang anak dari kampung, seorang atlet sepak bola, Pak Erwin paling tahu mungkin. Paling cuma menghadap Pak Erwin pasti harapannya supaya dapat amplop. Siapalah saya. Tapi hari ini saya punya pabrik atau industri saya dikenal orang karena memproduksi Remdesivir, Fluovir, dan Molnupiravir. Obat ini yang pertama kali masuk ke Indonesia dan dimarketingin oleh Kalbe Farma, Pari Padang, dan lain sebagainya. Kalau saya melihat, kelas saya tidak mungkin untuk bisa begitu. Tapi janji Tuhan, kalau kita utamakan dia, maka dia juga tidak akan mengecewakan kita. Kita berharap kepada manusia, mungkin kita bisa kecewa. Kita berharap kepada diri kita sendiri, mungkin kita juga dengan keterbatasan kita. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jadi, siang hari ini saya membagikan 3 hal. Kalau kita mau punya masa depan yang penuh harapan, ada 3 hal yang kita mesti kerjakan. Pertama, pikirkan kebaikan Tuhan. Kedua, utamakan Tuhan. Ketiga, miliki keteguhan dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapak, hamba-Mu sudah berhenti untuk sharing, tapi hamba-Mu percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Biar kami mau hidup menghitung hari-hari yang Engkau berikan kepada kami, yaitu kebaikan-Mu yang menyertai kami dalam semua area kehidupan kami ya Tuhan. Biar kami juga mau mengutamakan Engkau ya Tuhan. Jika kami fokus dan kami mau mengutamakan Engkau, kami tidak pernah Engkau kecewakan ya Tuhan. Kau juga berikan kami untuk memiliki keteguhan, ketegaran di dalam menghadapi segala tantangan yang kami alami ya Tuhan. Sehingga kami betul-betul merasakan bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Berkati Toman Chapter, berkati keluarga kami ya Tuhan. Berkati pelayanan kami, usaha apapun yang kami kerjakan, Engkau berkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin.